Tangan Randy bergerak meraih pinggang rampingnya dan menariknya mendekat. Putri Bramasta dapat dengan jelas merasakan kehangatan tubuh dan kekuatannya, yang begitu kuat hingga dia tidak bisa menarik diri. Setelah beberapa waktu kemudian, Randy melepaskannya. Melihat wajahnya yang memerah, suasana hatinya menjadi lebih baik. Jika kamu ingin berterima kasih padaku di masa depan, kamu harus berterima kasih padaku seperti itu. Dasar, kamu berjanji tidak akan main-main jika aku menciummu lebih dulu. Putri Bramasta menggunakan kata-katanya untuk melawannya. Apakah aku mengatakan itu? Dia menolak mengakuinya. Dia benar-benar tidak mau mengakui apapun. Mungkin dia salah ingat. Randy telah banyak berubah. Dia tidak lagi mengira bahwa versi ini adalah Randy yang asli. Atau mungkin, inilah sisi Randy yang sebenarnya. Darah dominasi kekuatan sebagai pemimpin Sandiga Group memenuhi tubuhnya, dan ia terlahir dengan ambisi kuat untuk menaklukkan dunia. Dia mendominasi dan bertindak sangat dingin, tapi dia hanya menunjukkan sisi lembutnya padanya. Hal ini membuatnya sangat menarik. Oh, dia tersenyum. Menyebalkan sekali. Putri Bramasta mencubit pinggangnya, namun sosok pria itu begitu kuat dan berotot sehingga dia malah terluka. Dia memandangnya dengan sedih seperti bagaimana penampilan putri kecil ketika dia menginginkan belas kasihan ayahnya. "Iya, aku menyebalkan." Randy memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Lalu dia menambahkan, "Di dunia ini, hanya kamu yang bisa membuatku jahat." Ia menekankan pada kata jahat yang memiliki arti lain. Mendengar itu, wajah Putri Bramasta semakin memerah. Apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar ingin menggigitnya sampai mati dan menghentikannya agar tidak mempermalukannya. "Tuan Randy Sanjaya, selamat datang di Paris." Seorang wanita cantik berambut pirang muncul di depan mereka. Tampaknya Randy mencari asisten. Dia berbicara bahasa Perancis dengan sempurna. Suaranya manis, dan dia terlihat sangat cantik. Dia memiliki fisik yang bagus dan sepertinya dia berbicara dengan Randy dengan sangat nyaman. Diam-diam Putri Bramasta mencubit Randy lagi. Pria ini cemburu pada putrinya sebelumnya, namun dia mengatur seorang wanita cantik untuk melayani mereka. Tidakkah dia tahu kalau dia juga akan cemburu? "Gracia, apakah kamu sudah melakukan hal yang aku minta?" Namun, Randy menjawab dalam bahasa Inggris, dan ekspresi serta sikapnya berubah dingin, seperti biasanya dia berbicara dengan orang luar. Sikapnya berubah total dibandingkan saat dia sedang bercanda tadi. Randy menjawab dalam bahasa Inggris, sehingga Putri Bramasta yang tidak mengerti bahasa Prancis bisa memahami percakapan tersebut. Putri Bramasta mengetahui niatnya dan dia merasa tersentuh. Faktanya, pria ini bukannya tidak mempedulikan perasaannya, sebaliknya, dia selalu memikirkannya. Jika dia tidak memikirkannya, saat ini, dia tidak akan menanggapi Gracia dalam bahasa yang dia mengerti. Putri Bramasta mengerutkan bibirnya dan tersenyum pelan. Dia memegang tangan Randy dan saling bertautan dengan jari-jarinya. "Tuan, semuanya sudah diatur. Anda dan Nyonya bisa datang kapan saja." Randy berbicara bahasa Inggris, dan Gracia juga menjawab dalam bahasa Inggris. Dia juga memperhatikan nada suaranya dan berbicara lebih sopan. Randy memahami maksud Gracia tadi. Gracia bisa berbahasa Inggris, dan Putri Bramasta tidak bisa berbahasa Prancis. Jika dia terus berkomunikasi dengan Gracia dalam bahasa Prancis, Gracia akan merasa dia punya kesempatan untuk menggodanya. Dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada wanita lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, banyak orang akan mengatakan bahwa dia tidak berperasaan. Namun mereka tidak tahu bahwa dia sangat berbakti kepada istrinya. "Baiklah, kalau begitu, aturlah." Randy mengangkat tangannya dan melihat arlojinya,
Kita akan berangkat ke sana besok jam 2.30 siang. Ya, saya akan segera mengaturnya. Gracia menjawab dengan sopan. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia orang Prancis. Nyonya, apakah Anda masih cemburu? Begitu Gracia pergi, Randy langsung menatap Putri Bramasta dan bertanya sambil tersenyum. Siapa yang cemburu? Apa menurutmu semua orang sama kekanak-kanakan sepertimu? Putri Bramasta tidak mau mengakuinya. Randy terkekeh. Apa kamu benar-benar tidak cemburu? Putri Bramasta memalingkan muka darinya. Tidak, aku tidak cemburu. Randy berkata lagi, itu bagus. Nanti aku tidak harus menghindari Gracia dengan sengaja lagi. Putri Bramasta menjawab, Randy, beraninya kamu. Randy tersenyum dengan rasa puas. Karena kamu tidak mengizinkanku, maka aku akan mengikuti keinginanmu di masa depan. Putri Bramasta tidak bisa berkata-kata. Pria ini semakin nakal dari hari ke hari. Dia memelototinya dan hendak pergi. Randy segera meraihnya dan memeluknya untuk menghiburnya. Baiklah, aku hanya main-main denganmu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Putri Bramasta meliriknya dan berbisik, jadi kamu tahu kalau kamu sedang menggodaku. Tapi nyatanya, dia tidak mempermasalahkannya. Dia menyukai sisi lucu Randy. Hotel yang akan mereka tinggali adalah salah satu hotel bintang 5 paling khas di bawah Sandiga Group. Banyak pasangan memilih menginap di hotel ini untuk berbulan madu. Hotel ini terletak di dekat Menara Eiffel di Paris, dan jendela Prancis di kamar adalah tempat terbaik untuk menikmati pemandangan indah Menara Eiffel. Dari jendela terlihat Menara Eiffel, serta para pejalan kaki di jalan yang sedang beristirahat dan menikmati pemandangan indah. Randy adalah seorang germafobia. Jika dia makan di luar, dia akan membawa serta koki pribadinya. Itu adalah hal yang lumrah baginya. Tetapi jika mereka tinggal di hotel di luar, tidak mungkin membawa tempat tidur tertentu. Oleh karena itu, hotel manapun yang dimiliki oleh Sandiga Group akan memiliki suite dan tempat tidur khusus yang disiapkan khusus untuk direktur dan akan dirawat secara teratur. Kamar yang mereka tempati hari ini tidak terkecuali. Ketika dia masuk ke kamar dan melihat dekorasi dan renovasi, dia tahu bahwa ini adalah milik suaminya. Namun, dia sudah mengalaminya berkali-kali, jadi dia tidak merasa terkejut. Aku sangat lelah. Dia masuk ke kamar dan terjun ke dalam selimut. Randy, aku akan tidur sebentar. Jangan ganggu aku. Oke. Randy mengikutinya ke kamar dan membantunya melepas mantelnya. Dia menarik kembali selimutnya dan memasukkannya ke dalam selimut. Randy, jangan menghabiskan uang terlalu banyak, oke? Uang ini bisa disimpan untuk biaya pernikahan putri kecil di masa depan. Putri Bramasta membenamkan kepalanya di bantal dan bergumam dengan suara rendah. Konyol, apa kamu khawatir aku tidak akan punya cukup uang untuknya di masa depan? Jika putri kecil menginginkan sebuah kastil ketika dia menikah, maka dia akan mendapatkan sebuah kastil. Randy tersenyum dan mengusap kepalanya, hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah tertidur hanya dalam beberapa menit. Putri Bramasta bahkan mungkin tidak ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Aku bekerja sangat keras setiap hari bukan untuk menghasilkan uang, bukan untuk pernikahan putri kita, tetapi untuk membiarkan orang yang aku cintai menjalani kehidupan yang baik. Randy menatap wajah Putri Bramasta yang tertidur dan berbisik. Banyak orang mengatakan bahwa selama keluarga mereka aman dan sehat, kebahagiaan tidak hanya sekedar hal yang dangkal. Dalam benak Randy, ia ingin keluarganya aman, sehat, dan bahagia. Dia juga ingin keluarganya menikmati hal-hal yang bersifat materialistis dan dia memiliki kemampuan untuk menafkahinya. Putri Bramasta tertidur, tapi Randy bersemangat. Dia mengambil laptopnya dan duduk di sampingnya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Selama bertahun-tahun, Randy telah melatih banyak orang di bawah naungannya.
Ketika dia tidak punya waktu untuk mengambil alih banyak hal, bawahannya selalu bisa melakukan sesuatu dengan baik dan tidak akan membiarkannya terlalu khawatir. Dia hanya perlu mengambil keputusan yang lebih besar. Beberapa jam telah berlalu ketika Putri Bramasta bangun. Dia membuka matanya tetapi tidak melihat Randy. Dia memanggilnya lagi, tapi dia tidak menjawab. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.